berdakwah melalui share postingan, Ustaz. Awalnya niatnya ikhlas, tapi niat itu bisa berubah. Iya. Begitu saja, merasa diri lebih baik, ujub dan seterusnya, Ustaz. Lalu bagaimana cara menyikapinya agar niat ini menjadi benar? Apakah harus berhenti dari berdakwah? Jazakumullah khairan, Ustaz. Antum sholat, awalnya ikhlas. Tapi di tengah sholat, tahu-tahu riya masuk ke dalam hati. Apakah berhenti sholatnya? Tidak, lanjutkan. Tapi hilangkan riyanya gitu. Masa sholatnya yang dihentikan? Ya riyanya yang dihentikan, bukan sholatnya. Karena riya itu kan bisa masuk di awal ibadah, di tengah ibadah, atau setelah ibadah selesai, kan seperti itu. Kalau riya itu ada di awal ibadah, maka ibadah itu dari awal sampai akhir rusak itu. Karena Allah tidak menginginkan ibadah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kalau riya itu masuk di tengah-tengah ibadah, bagaimana? Kata Syekh Utsaimin, kalau dia melanjutkan riyanya sampai akhir ibadah, maka rusak ibadahnya. Tapi ketika dia bisa menghalau riyanya itu, maka ibadahnya tetap apa? Tetap sah. Bagaimana kalau riya itu datang setelah ibadah selesai? Ibadahnya sah, cuma dia berdosa dengan riyanya itu. Maka sama dengan ini. Posting yang baik-baik, sing ikhlas. Lantaran lamun teu ikhlas capek gawe teu kapake, percuma kita. Kita tebar kebaikan itu tak peduli apakah orang membaca atau tidak, orang like atau tidak, orang komen atau tidak. Tapi kita yakin bahwa Allah itu akan menggerakkan hati orang untuk membaca postingan kita ketika kita ikhlas. Jangan-jangan orang tidak ada yang mau baca postingan kita padahal isinya bagus karena niatnya sudah tidak benar. Makanya dalam dakwah itu tidak mencari popularitas, ikhwan. Kita berdakwah supaya orang mengingat Allah, bukan mengingat kita. Gak peduli orang mau ingat kita atau enggak. Ketika kita berdakwah, tujuannya apa? Supaya dia mengingat Allah. Dia menjadi orang yang baik, beribadah kepada Allah. Setelah itu dia lupa dengan kita, gak jadi masalah. Syekh Utsaimin mengatakan apa? Tidak perlu antum mencari ketenaran, kata Syekh Utsaimin. Kalau memang dengan terkenalnya antum bermanfaat untuk kaum muslimin, kata Syekh Utsaimin, biarkan Allah yang membuat antum dikenal banyak orang. Ketenaran itu kata para ulama, apa? Engkau dikenal banyak orang dan setelah itu hidupmu menjadi sempit. Itu ketenaran. Tapi banyak orang yang mencari-cari ketenaran itu untuk apa, ikhwan? Asyuhratu la tanfa'una fil akhirah. Ketenaran gak bermanfaat bagi kita di akhirat nanti itu. Makanya Uwais Al-Qarni itu tidak terkenal di dunia. Tapi begitu terkenal di antara penduduk apa? Langit. Kalau dia bersumpah dan meminta kepada Allah, Allah pasti mengabulkan doanya itu. Orang macan tang tuh. Siapa yang kenal dengan Khidir ketika Musa datang mencarinya itu? Musa mendapati Khidir di sebuah tempat yang sepi, tidak ada orang. Menunjukkan kebaikan itu bisa kita dapatkan dari siapa saja walaupun orang itu tidak terkenal. Makanya hati-hati dengan posting-posting ini, ikhwan ya. Kita posting-posting itu tujuannya untuk apa ini? Kalau tujuannya betul untuk Allah, mudah-mudahan Allah berkahi. Tapi kalau tidak untuk Allah, tidak bermanfaat apa yang kita lakukan itu. Malah menjadi beban dosa bagi kita di akhirat nanti. Maka banyaklah berdoa kepada Allah supaya hati kita dilindungi dari sifat-sifat apa? Riya, ujub, takabur, merasa lebih daripada orang lain. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wallahu a'lam bishawab.